Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan alumni ITB sekalian. Perkenalkan saya Suci yang akan memandu acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara Bincang Beasiswa Gemilang ITB, ya ITB bersama Gembong Primajaya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing session dari teman-teman alumni ITB dari berbagai beasiswa, dari Australian Award, dari Chevening, dari DAAD, dan dari Erasmus dan masih banyak lagi. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali benefit di acara Bincang Beasiswa pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai, mungkin mau memberikan sedikit informasi bahwa sekarang ini Ikatan Alumni ITB ini sedang mengadakan periode pemilu. Nah, kebetulan Mas Gembong adalah calon nomor urut 3. Beliau adalah Teknik Mesin ITB tahun 1986. Nah, di tengah-tengah kita semua sudah hadir belum ya Mas Gembongnya, teman-teman? Mas Yanyan bisa tolong dibantu? Nah, jadi melalui acara Bincang Beasiswa ini, belum ya? Mas Gembong ini memberikan dukungan untuk teman-teman alumni ITB sekalian, untuk khususnya yang sedang mencari info beasiswa, karena ada banyak sekali para alumni ITB yang akan sharing pengalaman mereka dalam perjuangannya mendapatkan beasiswa. Nah, mereka akan berbagi tips dan trik yang jarang sekali teman-teman dapatkan di media manapun. Jadi stay tune terus, nanti rekan-rekan pastikan dulu namanya sudah sesuai dengan username-nya, jadi nanti tim Gemilang akan membantu mengassign per nama, jadi pastikan nama teman-teman di depannya sudah ditaruh nama, apa sudah semua, jadi nanti membantu memudahkan tim panitia untuk pembagian breakout room. Kemudian setelah main session nanti kita akan ada keynote speech dari Mas Gembong, dan ada juga dari Pak Dwi Larso dari LPDP, kemudian ada Nyoman Anjani, dan ada juga dari Madoka. Nah, jadi teman-teman mohon di rename ID Zoom-nya dengan format nomor breakout room, strip nama, strip inisial jurusan angkatan. Contohnya 3 Gembong, strip Gembong, strip MS86. Jadi mohon diganti terlebih dahulu untuk memudahkan nanti breakout room per session. Iya. Nah, mungkin sambil menunggu kita pada hari ini, saya mau memperkenalkan beberapa pembicara kita pada hari ini. Yang pertama nanti ada Nyoman Anjani dari Teknik Mesin 2009, LPDP Award 2018, MSc Kandidat in Engineering and Management, Massachusetts Institute of Technology. Kemudian ada juga Madoka Hazemi, FTI 2012, Awardee of Jardine Cambridge Graduate Scholarship 2019, PhD Candidate in Chemistry, University of Cambridge. Dan ada banyak sekali, di sini ada belasan. Yang pertama ada Mas Gemma Satria dari Australian Award Scholarship Planologi 2008. Kemudian lagi mengambil MSc Candidate in International and Development Economic Australian National University. Mungkin kalau ada bisa dadah-dadah dulu. Halo Kak Gemma. Terus Halo. Halo, iya selamat malam. Terus ada Agita Ratna dari Chevening Arsitektur 2011. Sekarang sedang studi di MSc in Transport and City Planning, University College London. Selanjutnya ada Novi Andriani, Sipil 2010, beasiswanya DAAD, sedang studi MSc in Water Resource Engineering, Universitas Stuttgart. Ada juga dari DAAD ada Marani Miranti, Fisika 2000, PhD in Physics, Carl von Ossietzky. Bingung ya? Carl von Ossietzky. Halo. Gimana Mbak? Halo Mbak, ini bisa menyapa teman-teman di Halo semuanya. University Carl von Ossietzky University Oldenburg. Yeah. Wow, pronounce-nya. Oke, selanjutnya ada Sahilaus Mas Sahil,
ini beasiswanya Inno Energy. Dia adalah alumni ITB Teknik Tangga Listrik 2012, sedang studi MSc in Environmental Pathways for Sustainable Energy System di KTH Swedia, di dua university ya Mas ya, UPC Polytechnic University of Catalonia di Barcelona, Spain. Luar biasa sekali memang para alumni ITB ini ya, pada semangat melanjutkan studi sampai ke luar negeri. Jadi kita hari ini Zoom meetingnya benar-benar all over the world ya. Jadi kayak ada yang di Eropa, ada yang di Australia, ada yang di Indonesia. Jadi luar biasa sekali acara bincang beasiswa pada hari ini. Selanjutnya ada Ines Silvi di Teknik Kimia 2004. Ada Kak Inesnya kah? Bisa say hi dulu? Halo semua. Halo Mbak Ines. Mbak Ines ini adalah awardee dari Erasmus Mundus. MSc in Environmental Studies from a joint program organized by 4 university ya Mbak, di Denmark, Jerman, Spain, Portugal, Jerman, Spain, dan Portugal. Oke. Apakah, oh udah lulus ya Mas Sahil ya, oke siap. Luar biasa. Lanjut, ada banyak banget ya, ternyata ada 13 kalau dirangkum. Ada Mas Fanteri Aji Dharma. Mas Fanteri ini adalah Best One Fulbright, alumni ITB Teknik Pertambangan angkatan 2006. Di sekarang sedang studi MSc in Mining and Engineering di Michigan Technology University. Kalau ada bisa langsung saya aja ya Mas ya. Saya nggak kelihatan soalnya. Lanjut ada Mas Daniel Anthony. Oh ya, ditambahkan keterangannya di chat. Oke. Ada Mas Daniel Anthony, Teknik Telekomunikasi 2012 ini kok. 2012. 2013. Yeah. Master of Engineering in Computer Engineering di Ajo University. Halo Mas Daniel, apa kabar? Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Lanjut ada Mbak Gladys, TI 2011. Iya? Halo Om Gembong. Mas Gembong sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Halo Mas Gembong, selamat Halo malam. semuanya. Halo. Nah teman-teman alumni ITB sekalian, di tengah-tengah kita semua sudah hadir nih Mas Gembong Primajaya. Mas Gembong nih alumni Teknik Mesin ITB 1986 ya Mas ya? Iya, kira-kira betul. 5 tahun yang lalu. Sudah senior sekali. Jadi di sini udah banyak sekali Mas Gembong, sekitar ada yang daftar ada sekitar 400 rekan-rekan alumni ITB yang sangat ingin mendapatkan informasi dari bincang beasiswa pada hari ini. Nah, mungkin Mas Gembong ada mau menyampaikan harapan IAITB ke depan, khususnya untuk mensupport teman-teman alumni ITB ini yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, nih Mas, mungkin mau memberikan sepatah dua patah katanya kepada rekan-rekan sekalian. Dipersilahkan, Mas Gembong. Ya, terima kasih Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman angkatan muda yang sudah bersusah payah mengadakan webinar ini. Kemudian juga terima kasih pada teman-teman semua angkatan muda, atau mungkin orang lebih suka menyebutnya milenial, yang sudah bergabung di dalam webinar pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Ikatan Alumni ITB ini adalah organisasi yang memberikan manfaat bagi anggotanya. Tidak terlepas di angkatan senior, kolonial, junior, atau milenial, semua harus menerima manfaat dengan keberadaan alumni ITB. Khusus untuk angkatan 2000 atas atau angkatan milenial ini adalah waktunya kalian semua mengambil manfaat dari organisasi Ikatan Alumni ITB dengan cara bisa mendapatkan dukungan, bimbingan, support, pembiayaan kalau mungkin dari alumni-alumni senior dalam beraktivitas. Jadi bukan sebaliknya, bukan kalian yang melayani angkatan senior. Jadi angkatan senior ini angkatan 80-90 sudah waktunya untuk memberikan manfaat pada angkatan 2000-an. Maka dari itu kaderisasi organisasi ini menjadi penting
sehingga semua kebermanfaatan bagi alumni ini bisa dilanjutkan dari angkatan ke angkatan, dari periode ke periode. Jadi harapan saya kalian semua nanti harus aktif untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dari alumni ITB, karena manfaat salah satunya adalah beasiswa ini bisa kalian cari aksesnya melalui Ikatan Alumni ITB. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini adalah sebuah langkah awal yang baik buat kebersamaan kita, dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya dalam hal training skill atau mungkin akses ke mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi teman-teman muda semuanya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Gembong. Tapi Mas Gembongnya jangan pergi dulu karena aku ada satu pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya kita kedatangan juga nih Mas Gembong, ada rekannya Mas Gembong, ada Pak Dwi Larso, udah ada di tengah-tengah kita semua ya. Pak Dwi Larso bisa di spotlight, teman-teman bisa dibantu. Nah, selamat malam ya. Pak Dwi Larso. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Dwi Larso? Oh ya, mungkin rekan-rekan ini Pak Dwi Larso ini merupakan direktur program LPDP. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang sudah jadi beasiswa LPDP atau mungkin mencari informasi tentang beasiswa LPDP. Nah, di sini sudah hadir di tengah kita semua Pak Dwi Larso. Mungkin Pak Dwi Larso mau menyampaikan sepatah dua patah kata nih untuk rekan-rekan alumni ITB yang ada di sini nih Pak. Jadi sudah banyak yang ikutan, udah 260-an. Mungkin Pak Dwi Larso mau menyampaikan motivasinya atau sepatah dua kata untuk rekan-rekan, dipersilahkan Pak Dwi Larso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua. Saya bangga ya dengan Mbak Suci dan teman-teman yang bisa mengumpulkan seluruh beasiswa kumpul di sini ya. Jadi rasanya ada Nyoman Anjani juga, itu penerima beasiswa LPDP ya, jadi ada yang mewakili. Dan LPDP itu tahun ini akan banyak perubahan, day to day, week by week begitu. Kami juga diundang oleh beberapa, kelihatannya ini kan dalam rangka Pilketum ya. Ada yang memang approach saya mengundang, jadi kami akan hadir dalam rangka LPDP untuk sosialisasi. Nah tentunya acara ini spesial karena saya pertama kali dan kebetulan Mas Gembong ini ada hubungan saudara sama saya, jadi agak hubungan keluarga begitu. Nah, kami akan melihat nanti mungkin di minggu depan kita akan punya acara lagi ya yang bersama Mas Gembong. Kami juga dijadwalkan dengan calon yang lain juga. Jadi kami terima kasih atas waktunya. Tentunya teman-teman saya ingin memberikan gambaran bahwa LPDP per tanggal 30 Desember tahun ini tahun lalu 2020 itu total dana abadi yang kita kelola sudah mencapai angka 70 triliun. Nah, tentunya ini komitmen pemerintah sekarang sangat sangat tinggi untuk terus mengumpulkan dana abadi agar bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi sekarang tapi juga generasi mendatang. Saya pikir teman-teman milenial ini sangat bermanfaat karena kita mentargetkan mungkin di beberapa tahun ke depan angka itu sudah menjadi 100 triliun. Nah, sehingga nanti yang bisa dibelanjakan dari dana abadi itu atas hasil investasinya itu bisa menjamin siapapun yang ingin sekolah, putra-putri terbaik bangsa untuk sekolah di lembaga-lembaga atau perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, niat kami, niat kita, niat pemerintah memang kalau untuk menyekolahkan anak bangsa ini, kalau bisa ya jangan sampai kita berhutang ke negara lain. Dan kita mampu, kita buktikan bahwa pada tahun ini meningkat sebanyak 18 triliun ya, per 30 Desember tahun lalu. Jadi teman-teman, silakan manfaatkan, ini adalah dana kita semua, dana kita bersama. Dan saya antusias sekali untuk ketemu hari ini Mbak Suci. Kenapa? Saya hampir 1 tahun di LPDP, ya waktu tidak lama tapi cukup lama untuk mengenal ITB sebenarnya. Tapi baru saat ini saya diundang resmi untuk ya katakanlah hadir di acara ITB ya. Belum pernah saya diundang kecuali ada acara ITB 84. Itu karena perkawanan kami diundang untuk sosialisasi LPDP seperti apa.
Jadi ini terus terang kami juga akan memanfaatkan acara Pilketum ini tentunya untuk kebaikan bangsa, dan harapan kami lulusan ITB banyak juga yang mendapat beasiswa ini. Mbak Suci jangan tanya saya milih siapa ya. Persaudaraan Mas Gembong ini teman saya sejak sebelum jadi saudara, sejak kami mahasiswa ya demo bareng dulu bersama, dan saya tahu orang ini orang yang pemberani, mandiri, tahan banting ya. Kesetiakawanannya sangat tinggi ya, sangat membantu orang lain yang kira-kira butuh bantuan, dan saya sangat rekomen lah untuk tentunya sekarang menjadi lebih erat karena saudara ya. Kira-kira itu Mbak Suci, nanti kita akan cari waktu untuk presentasi LPDP yang lebih komprehensif. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan kawal terus acara ini, tapi saya persilakan teman-teman dari yang beasiswa lain untuk sharing, dan teman-teman milenial ya, anak-anak muda yang mengharapkan beasiswa untuk saling berinteraksi, dan kemudian kalau ada pertanyaan bisa kami jawab, saya akan jawab. Sementara itu aja Mbak Suci, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dwi Larso. Ternyata Pak Dwi Larso sama Mas Gembong nih dulu aktivis mahasiswa juga ya. Jadi berarti balance nih Pak Dwi Larso sama Mas Gembong antara akademik dan kemahasiswaannya. Nah, ini patut dicontoh juga nih teman-teman. Jadi mungkin ada satu pertanyaan kali ya buat membuka acara hari ini. Dulu motivasinya Mas Gembong nih untuk melanjutkan pendidikan, kan setelah lulus dari ITB nih, dari lulusan ITB melanjutkan S2 lagi. Nah, kira-kira apa sih kayak driving force-nya untuk melanjutkan S2? Mungkin Mas Gembong, Pak Dwi Larso juga mau memberikan motivasi nih, kenapa sih kita harus lanjut lagi S2 gitu setelah dari ITB? Ya, saya rasa kan begini ya, kita ketika kita lulus dari ITB, kita mempunyai pilihan-pilihan dalam berkarir ya, kita mau jadi apa. Dan kita harus tahu juga kira-kira apa yang bisa melengkapi diri kita dalam studi kelanjutan dari studi S1 di ITB. Bisa ambil S2 di ITB, bisa ngambil S2 di luar negeri, bisa juga ngambil S2 di universitas lain. Nah, tentunya ketika saya dulu lulus, saya ingin berusaha. Pada saat itu belum ada istilah startup itu belum ada. Jadi saya bilangnya saya pengen jadi pengusaha, pengen punya usaha sendiri, pengen mandiri, punya kemerdekaan finansial dan lain sebagainya. Jadi saya memutuskan mengambil bidang finance. Dan alhamdulillah sepulang dari sana sampai sekarang saya bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi ini yang akan pada kesempatan yang baik lagi nanti pertemuan berikutnya saya akan sharing kenapa pilihan-pilihan itu penting, dan studi lanjutan daripada S1 di ITB itu juga menjadi sesuatu hal yang penting untuk melengkapi diri kita dalam hal ilmu pengetahuan yang mungkin kita akan nanti terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja mungkin terutama dalam karir kita. Ya, makasih. Sekalian saya mau mohon diri ini karena ada Zoom juga dengan teman-teman alumni fisika. Silakan dilanjutkan pertemuan ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya bisa hadir lebih full ya. Terima kasih banyak Mas Gembong waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Nah, kita lanjut ke pembicara. Mas, Pak Dwi Larso mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Atau kita masuk ke acara berikutnya saja? Saya ikutin aja karena ini anak-anak muda ini pasti sharingnya dahsyat ya. Tapi saya ikutin di chat, kalau ada pertanyaan tentang LPDP langsung saya jawab ya. Oke, siap Pak. Tadi ada yang mepet-mepet nih Pak, berdoa semoga yang ikut di webinar hari ini bisa terima LPDP gitu Pak. Kita aminkan saja ya Pak ya. Amin. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Tidak sayang, jadi. Iya, betul sekali. Oke, sebenarnya kita akan masuk ke keynote speaker kita yang pertama. Ini kita ada Mbak Nyoman Anjani, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sama. Halo. Halo, Kak Nyoman. Apa kabar Kak? Halo Mbak Madoka. Aku manggilnya Madoka dan Kak Nyoman aja ya. Karena aku 2010. Madoka 2002. Iya, oke. Halo, halo. Halo, gimana kabarnya? Baik. Iya, sip. Saya kangen Madoka nih. Iya, aku kangen Kak Nyoman juga ini. Satu kota ya, Kak ya? Satu PKLPDP.
Oh iya, barengan PKLPDP ya. Wah, mantap nih, pas banget dari Pak Dwiarso. Kita ke Kak Nyoman dan ke Madoka. Mungkin langsung aja nih, Kak Nyoman dulu kali ya, habis itu disusul sama Madoka. Jadi sekarang kita sistemnya kayak talk show aja gitu kali ya, ngobrol-ngobrol santai, sharing session. Nanti di akhir kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, bisa langsung chat di chat box saja. Nanti saya dan panitia pilih pertanyaan mana aja yang mungkin bisa mewakili teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pertama pengen nanya nih, pertanyaan dasar sih sebenarnya. Jadi kayak kira-kira motivasi atau driving force terbesar apa sih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nih dari Kak Nyoman juga. Kenapa sih Kak kita harus lanjut S2 lagi, dan mungkin specifically kita kenapa harus lanjut luar negeri? Bedanya apa sih kayak atau mungkin silahkan Aku Kak Nyoman. langsung jawab ya. Yep. Menurutku penting banget sih buat generasi sekarang buat bisa dapat international exposure ya. Baik di dunia profesional pekerjaan maupun di jenjang pendidikan lanjut setelah S1. Karena ketika kita bisa sekolah ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang maju, itu kita bisa belajar banyak hal dari segi ilmu sains maupun teknologi yang lebih advance, ketemu orang-orang yang pinter-pinter banget juga di luar negeri, dan juga melatih mentality ya, dan juga menurut saya memperluas networking gitu, karena bisa dibilang sedikit sekali orang Indonesia yang beruntung bisa sekolah ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman pengen memperluas networking, pengen cari investor, orang Indonesia itu sebenarnya dicari. Karena kenapa? Orang luar negeri, salah satunya investor-investor asing itu tahu kalau Indonesia itu merupakan market terbesar di dunia ketiga. Sehingga banyak investor ingin invest di Indonesia karena tahu market Indonesia itu gede banget. Dan banyak sekali lulusan luar negeri yang balik ke Indonesia untuk bikin startup salah satunya. Gitu. Jadi menurut saya ketika kalian bisa terekspos ke negara maju, terus terekspos dengan networking yang lebih luas, opportunity kalian di masa depan pun jadi lebih beragam ya, gitu, untuk masuk ke industri maupun untuk berwirausaha. Seperti itu sih menurut saya. Oke, berarti international exposure ya Kak ya, sama memperluas networking pastinya ya. Terus mungkin kalau menurut Madoka gimana nih? Kira-kira kenapa sih kita harus melanjutkan studi? Nah, kalau Kak Nyoman ini sekarang lagi MSc ya Kak ya, MSc Candidate in Engineering and Management di MIT, Ya, itu Kak? Kalau Madoka sekarang lagi PhD Candidate in Chemistry di University of Cambridge. Ya, benar. Itu Madoka? Ya, siap. Nah, mungkin tadi kalau dari Kak Nyoman itu ya, tadi ada international exposure, memperluas networking, terus mencari terus tadi market Indonesia juga dinilai besar sekali oleh bangsa luar. Nah, kira-kira kalau dari Madoka sendiri, kira-kira apa sih driving force terbesarnya untuk melanjutkan studi? Nih, sekarang kan Madoka 2012 ya berarti ya, maksudnya 2012 sudah S3 tuh hal yang sangat luar biasa gitu. Maksudnya kayak apa sih yang mendorong Madoka untuk terus lanjutkan pendidikan sampai S3? Silahkan. Jadi pertama-tama aku mau highlight lagi tadi jawabannya Kak Nyoman, bagus banget. Emang luar biasa Kak Nyoman, selalu membanggakan. Tadi udah di-summarize semua. Aku cuma mau nambahin, mungkin sebelum masuk S3-nya kenapa kamu harus belajar ke luar negeri itu, bener banget international exposure itu penting. Ditambah dari yang semua yang sudah dikatakan sama Kak Nyoman, kalau menurut aku yang paling penting itu kita menjadi lebih confident gitu dari sisi personal. Kita ngerasa kalau misalnya kita tuh nggak terbelakang gitu. Kita sebenarnya orang-orang Indonesia yang aku lihat di luar negeri tuh sangat malah di kelas tuh luar biasa advance gitu. Jadi pendidikan kita di Indonesia tuh sebenarnya bagus gitu, dan itu kita bisa tunjukkan dan kita bisa merasakan sendiri kalau kita sudah belajar di luar negeri. Jadi confidence itu sangat penting juga kalau menurut aku. Yang aku mau highlight itu kalau kita punya teman-teman hebat, ini yang aku rasakan sendiri. Ketika kamu di luar negeri, kamu punya teman-teman hebat yang punya pemikiran perspektif yang berbeda gitu. Kamu juga jadi lebih hebat gitu istilahnya. Kalau menurut aku itu juga motivasi yang paling penting, karena kita sekarang cari-cari motivasi itu sebenarnya bukan cuma kan kita harus baca sesuatu supaya bisa termotivasi. Kalau menurut aku pendorong motivasi terbesar adalah ketika kamu berada di kalangan orang-orang yang hebat dan dia bahkan memberikan kamu inspirasi untuk menjadi lebih hebat lagi itu. Kalau tentang market nggak tahu ya, aku nggak tahu tentang uang. Kalau aku sendiri karena S3 itu kan aku sebenarnya sekarang banyak research di area
kayak genetik material gitu, kayak RNA, kayak DNA. Sekarang misalnya COVID nih yang lagi hot-hotnya. Jadi aku riset banyak tentang drugs ke arah situ. Itu kalau menurut aku salah satu global issues yang kita, kayak the unseen force yang kita overlook tahun-tahun ini tuh itu, kayak banyak riset scientist yang kita harus bisa adepin di tahun mendatang, bukan cuma ekonomi global, kayak ekonomi aku nggak terlalu ngerti ekonomi, tapi maksudnya kayak sekarang kan banyaknya orang fokusnya inflasi lah atau ekonomi global yang anjlok naik turun. Tapi sebenarnya kita juga harus banyak belajar tentang sains yang kita penting supaya bisa melanjutkan eksistensi manusia ke depan tuh ya kita harus punya banyak riset di area global health gitu. Nah, aku motivasinya itu sebenarnya pengen riset lebih advance lagi yang bisa membantu humanity gitu lah, seolah-olah di dunia ini supaya kita bisa hidup bersama tanpa ada istilahnya ya kayak COVID ini, kayak isu yang kita nggak bisa hadapin gitu. Kalau menurut aku jadi lebih ke arah risetnya yang mendorong aku. Jadi sebenarnya niatnya driving force terbesarnya Kak Nyoman sama Madoka itu sebenarnya sama ya. Jadi ingin sama-sama membangun Indonesia dan berkontribusi ke Indonesia real dengan ilmu-ilmunya gitu ya di kolam keilmuannya masing-masing. Jadi kalau Madoka tuh tadi global concernnya ke global health ya tadi ya, research, pengen jadi scientist gitu ya. Kalau berarti Madoka tuh dulu habis langsung lanjut kuliah terus gitu ya, atau sempat berkarir dulu? Kalau Kak Nyoman kan setahu saya kan karir dulu ya Kak ya. Nah ini berarti adalah walaupun tujuannya sama, tapi kan dua hal yang berbeda nih. Kalau Kak Nyoman memilih berkarir dulu, baru melanjutkan S2. Kalau Madoka langsung gitu ya, benar nggak? Benar. Atau sempat kerja dulu? Yes, benar-benar. Aku bekerja dulu. S1, S2-nya itu lanjut langsung. Terus lanjut ya berarti? Sedikit agak bimbang gitu. Aku mau karir dulu Kak, atau jadi aku waktu dapat offer itu aku drop 1 tahun, sekitar 6 bulanan baru lanjut lagi. Oke, berarti kayak sebenarnya beberapa orang tuh memang mungkin memilih untuk mencari experience dulu, bekerja dulu, baru mereka tahu nih passion mereka kemana, baru ngambil S2 gitu ya. Terus ada juga orang yang yaudah deh mumpung lagi semangat di sekolah, lanjut terus S2, S3, terus akhirnya sebenarnya both are good gitu ya, good choice gitu, nggak ada yang salah. Nah mungkin kalau dari Kak Nyoman pandangannya gimana nih Kak? Kan Kak Nyoman dulu kalau nggak salah lulus Unilever dulu ya Kak ya, sempat ya berkarir, terus baru ke MIT, mungkin bisa di-sharing dari perspektif Kak Nyomannya dari segi karirnya gimana gitu. Oke, jadi dulu sebelum aku keterima di MIT, aku tuh kerja di Unilever Indonesia selama 5 tahun. Jadi ditempatin di pabrik sebagai engineer ya, di beragam pabrik Unilever di Indonesia maupun di Filipina waktu itu. Nah, kalau ditanya kenapa sih saya milih bekerja dulu, dan teman-teman harus milih kerja dulu apa langsung S2 atau S3? S2 dulu yang pasti ya. Jadi menurut saya itu tergantung kalian pengen ngambil jurusan apa ketika mau ngambil sekolah pasca sarjana. Kalau kalian pengen ngambil hard science gitu atau ilmu-ilmu yang advance, mungkin bisa lanjut S2 langsung. Tapi kalau kalian mencari applied science yang digunakan untuk di industri dan lebih ke business management, kalian tuh minimal harus punya experience kerja minimal 3 tahun. Kenapa? Karena di dunia pasca sarjana seperti S2 contohnya, itu dibutuhkan diskusi yang dinamis. Gitu. Aku putus-putus nggak, Suci? By the way. Enggak, lancar Kak. Aman. Ya, dilanjut. Silakan. Oke. Ya udah. Jadi intinya adalah kalau saranku, kalau kalian ingin S2 yang sifatnya untuk ilmu-ilmu yang applied science, business management, itu bekerja dulu. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen research ke ilmu-ilmu yang sifatnya hard science, gitu, bisa sih langsung ke S2 terus langsung ke S3 kayak gitu. Dan biasanya tiap jurusan mencantumkan kok butuh experience kerja berapa lama. Dan kalau ke US, Amerika khususnya, banyak banget diminta experience kerja minimal 3 tahun kayak gitu. Ya, apalagi kalau kayak bisnis gitu ya Kak, kayak MBA, contohnya biasanya mereka mempersyaratkan kayak ada 2-3 tahun experience kerja di bidangnya gitu. Berarti kalau hard science tadi ya, kayak mungkin tergantung pemilihan kita mau applied science atau hard science gitu ya? Betul sekali.
Sip. Kalau menurut Madoka gimana nih? Yang hard science berarti ya? Madoka tuh ngambil chemistry ya berarti ya? Iya. Nah, kalau dari perspektifnya Madoka gimana nih? Kayak ada yang kuliah dulu, ada yang kerja dulu. Nah, kalau Madoka sendiri pandangannya kayak gimana nih? Aku setuju banget sama Kak Nyoman lagi. Benar-benar tergantung sama jurusannya masing-masing. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang jurusan-jurusan yang applied science itu banyak banget cabangnya. Jadi nggak cuman MBA, ada juga kayak finance, misalnya ekonomi, bahkan di applied science di chemistry pun ada misalnya kayak chemical industry, ada juga biochemical applied bla 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 misalnya. Nah, itu untuk S2 yang applied science itu berarti kamu harus tahu banget apa yang mau kamu lakukan di karir kamu. Jadi salah satunya misalnya kayak Kak Nyoman bilang, kamu berkarir dulu. Kak Nyoman hilang. Terus atau ya coba ngobrol dulu sama orang-orang yang udah pernah melalui program itu, yang udah pernah S2 di program tersebut atau S2 di hard science tersebut, supaya bisa mendapatkan gambaran yang jelas apa yang akan kamu pelajari dan apakah itu akan berguna di masa depan kamu. Menurut aku itu sih. Oke, noted. Berarti kurang lebih sama ya. Kak Nyomannya hilang ya. Oke, kalau gitu aku ke Madoka dulu ya. Kira-kira, nah tadi kan milih chemistry nih. S2-nya sama juga ya? Apa? Iya, aku Oke, berarti S1, S2-nya itu disebutnya applied chemistry sih. Cuman oke. banyak hard science-nya ya. Kira-kira bisa sharing nggak sih Madoka kayak dasar dan alasan memilih jurusan S2 dan S3 itu sekarang apa alasannya itu apa memilih jurusan itu? Apakah emang passion-nya ke sana atau gimana? Aku suka banget sama sains sebenarnya pertama namanya, karena menurut aku sains itu luas. Jadi kayak bukan misalnya aku sekarang belajar chemistry, cuma chemistry itu sangat related sama physics misalnya, sangat related dengan biology, dengan maths. Bahkan related juga sama misalnya social science gitu, misalnya kita belajar tentang psikologi. Nah, aku pertamanya driving force-nya itu kenapa mau belajar chemistry, karena aku ngerasa kalau kita tahu foundation-nya mungkin bisa lebih ke apply nanti kalau misalnya aku mau mikir-mikir nggak mau jadi researcher gitu. Tapi kalau menurut aku yang membuat aku pengen banget akhirnya S3 itu karena ya tadi aku merasa dengan riset tuh sebenarnya, apalagi kalau misalnya saat ini misalnya COVID nih, aku pas banget sebenarnya karena risetnya benar-benar kayak deket. Jadi kayak ngerasa, oh benar, karena aku bisa sekarang merasa berkontribusi bukan cuma ke Indonesia, tapi ke dunia melalui riset aku. Gitu. Jadi benar-benar memberikan manfaat ke masyarakat yang seluas-luasnya ya, sampai seluruh dunia. Luar biasa. Keren banget. Nah, kalau Kak Nyoman sendiri gimana nih Kak? Tadi aku udah ke Madoka nanya alasan memilih jurusan S2-nya. Nah, kalau Kak Nyoman gimana dari mesin ke jurusan ini ya Kak? Engineering and Management sebenarnya masih berkorelasi juga ya Kak. Nah, kira-kira alasan utamanya apa sih Kak memilih S2 yang di MIT ini? Jadi waktu sebelum ke MIT kan aku kerja ya di corporate gitu. Nah, pada dasarnya teman-teman yang memilih kerja di corporate biasanya memang ditekankan buat ngambil MBA karena skill MBA itu dibutuhkan untuk bisa managing bisnis ya. Dan kalau kalian mau naik ke higher level di level-level eksekutif di company, baik company asing, BUMN maupun juga kalau kalian bikin bisnis sendiri. That's why ketika aku milih ke MIT, aku pengen ngambil yang ada bisnis manajemennya. Tapi karena aku, kalau Madoka seneng banget sama science kan, kalau aku seneng banget sama teknik mesin gitu, sama engineering. Karena menurut aku pengen bikin pabrik in the future gitu ya, pabrik di Indonesia. That's why aku pengen memperdalam ilmu engineering aku, tapi juga balance antara engineering dan business management. That's why aku ngambil joint degree di MIT-nya gitu, biar balance kayak gitu. Oke. Jadi mesinnya juga kuat, manajemennya juga kuat gitu ya Kak ya? Yes. Oke, nah. Kalau butuh scientist, kasih tahu aku ya. Oh iya, kalau siapa tahu bisa membuat startup bareng ya, membuat pabrik bareng. Wah, luar biasa nih kolaborasi antara lulusan MIT dan University of Cambridge, tapi tetap ujung-ujungnya alumni ITB ya, karena kita ya ITB. Oke, last question nih Kak buat Kak Nyoman dan Madoka. Nah, nih kan Madoka masuk ke University of Cambridge, Kak Nyoman di MIT. Nah, itu kan top university of the world gitu ya. Nah, mungkin bisa ngasih gimana sih caranya, mungkin suka dukanya atau mungkin mau memberikan tips and trick ke teman-teman alumni di sini
bisa masuk ke World Top University itu gimana sih? Mungkin sepak terjangnya kalau bisa diceritakan dengan singkat gitu. Atau juga memberikan tips and trick buat teman-teman yang mau nge-apply kuliah di Top University. Dari siapa dulu ya? Dari Madoka dulu mungkin. Silahkan. Tadi aku kira Kak Nyoman dulu, pengen denger juga. Mau Kak Nyoman dulu? Aku bebas. Ya udah boleh Madoka dulu. Sip, Madoka dulu ya. Aku sebenarnya suka dukanya ya. Pertama mungkin suka dukanya itu kalau menurut aku susahnya itu pertama mungkin dapat beasiswanya ya. Beasiswa ke luar negeri itu kan mahal banget. Jadi karena aku pertama sebenarnya apply ke Oxford jadi aku apply ke Oxford pas lulus S2 langsung. Walaupun aku dapat offernya, aku nggak dapat beasiswanya. Jadi aku lepas offernya itu. Terus baru tahun yang kedua aku apply Oxford lagi sama Cambridge, baru dapat beasiswanya banyak. Jadi ini suka dukanya menurut aku adalah kadang-kadang kamu kalau nggak dapat tuh bukan karena kamunya kurang oke gitu, tapi ya ada aja gitu yang kurang berkenan mungkin di hati interviewer misalnya. Jadi banyak refleksi ke diri sendiri. Itu aku ngerasa aku dites banget apa motivasi mau belajar lagi ke luar negeri itu harus dipegang teguh gitu. Bukan cuman karena pengen ke luar negeri, tapi bener-bener apakah kamu punya keinginan yang kuat untuk belajar itu, apakah kamu punya keinginan yang kuat untuk bisa meng-apply apa yang kamu pelajari itu ke masyarakat. Karena kalau kamu punya pegangan yang core-nya itu, foundation-nya itu keras gitu, mau dikasih challenge apapun tuh pasti maju lagi gitu. Jadi tips and tricks apalagi kalau kamu mau kuliah ke luar negeri yang top university itu adalah pertama harus tahu kalau ini perjalanannya panjang, jadi nggak cuman kayak sprint nih, kita maraton, harus tahu apa yang dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya kamu mau apply-nya tahun depan atau secepat mungkin. Jadi kamu harus punya kamu harus tahu ini nggak gampang gitu, harus tahu, harus punya plan yang jelas dalam 1 tahun apa yang harus dilakukan supaya bisa apply atau at least punya gambaran yang kuat apa application form kamu, statement kamu itu seperti apa. Terus kalau menurut aku pastinya untuk kalau mau apply ke luar negeri itu ke universitas dan beasiswa itu yang paling penting adalah application form sama statement. Itu 2 itu yang harus difokuskan. Apa yang harus digambarkan dari personal statement sama form itu adalah gampangnya kalau kita orang yang ngasih beasiswa kan kita mau tahu orang ini 5 tahun lagi value-nya seperti apa sih gitu kira-kira. Apakah orang ini dibanding A sama B yang mana yang value-nya lebih tinggi gitu. Jadi tugas kamu dalam application form sama personal statement itu adalah menggambarkan sejelas mungkin value yang akan kamu capai dalam beberapa tahun ke depan. Tapi bukan cuma ambigu gitu, harus berdasarkan histori yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi seolah-olah kita kasih chart lah ke orang ini yang mau investasi ke kita ini, kita tuh segini loh value-nya saat ini, tapi kita lihat grow-nya setiap tahun seperti ini. Jadi 5 tahun ke depan pasti kayak gitu. Semakin sejelas mungkin kamu bisa menggambarkan itu dan sebisa mungkin kamu menggambarkan kalau kamu sangat entusiastik ke studi kamu, pasti kemungkinan kamu dapat itu lebih tinggi. Kalau menurut aku itu aja sih. Jadi jangan terlalu jangan dibawa terlalu personal, apalagi personal statement kalau menurutku the biggest mistake itu adalah membuat semuanya terlalu, oh ya aku pengen belajar ini karena misalnya aku kan sekarang belajar banyak kayak disease kayak cancer gitu. Oh karena misalnya my uncle died from cancer. Tapi itu kan berarti kalau misalnya nanti ada yang sembuh dari cancer kamu nggak mau belajar lagi gitu. Jadi jangan dibawa personal. Kalau menurut aku itu aja sih tipsnya. Oke, noted. Well not banget ya, kayak personal statement intinya tuh gimana cara kita menyampaikan bahwa value yang akan kita capai itu jadi nggak normatif gitu mungkin ya Madoka ya. Jadi kayak kira-kira kayak plan yang jelas seperti apa, terus kayak application form dan personal statement ya yang paling harus di-highlight ya. Nah kalau dari Kak Nyoman sendiri gimana nih Kak tips and trick buat masuk World Top University, atau mungkin mau menceritakan sedikit perjalanan dan perjuangannya demi mendapatkan beasiswa. Kak Nyoman kan LPDP ya Kak ya? Yes. Untuk mendapatkan beasiswa ke MIT. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman alumni sekalian Kak, silakan. Oke. Jadi mungkin pengalamannya bakal relevan sama teman-teman. Jadi waktu itu aku mulai planning untuk S2 itu 2016. Waktu itu aku masih bekerja di Unilever pastinya. Intinya aku menyiapkan S2 itu sambil bekerja. Jadi yang harus diingat adalah kita harus punya self-discipline yang sangat tinggi, sama persistence, sama goal yang mau kita capai.
Kenapa? Karena buat nyambi bekerja sambil nyiapin S2 itu berat banget. Waktu itu untuk ke US aku harus tes NET, TOEFL udah pasti dan menyiapkan semua administrasi yang lain. Itu berarti aku nyiapin 2,5 tahun. Terus untuk bisa bayar sekolah ke MIT nggak mungkin pakai duit sendiri. Akhirnya pasti harus apply LPDP karena cuma LPDP yang ngasih full scholarship dari Indonesia gitu. Dan waktu itu sedihnya adalah timing antara penerimaan MIT sama LPDP pendaftaran dibuka itu nggak sinkron, sehingga aku harus defer sekolahku selama 1 tahun, dan itu aku harus meng-convince orang MIT untuk tetap nge-secure seat aku waktu itu. Jadi perjuangannya nggak cuma buat dapetin LPDP-nya aja, tapi juga testing masuk buat dapet skor GMAT yang aku cita-citakan pun aku berkali-kali tes, jadi nggak langsung berhasil. Jadi kita selalu berpikir kita sekali tes langsung dapat, tapi percayalah kalau saya bukan yang kayak gitu. Saya tes sekali gagal, nilainya jelek, belajar lagi. Dan waktu itu saya ngatur habit belajar saya selalu tiap hari bangun jam 3 pagi, belajar sampai jam 8 pagi, terus mulai kerja, terus pulang maghrib sampai jam 10 belajar lagi, Sabtu Minggu belajar lagi selama 2,5 tahun. Jadi menurut aku nggak ada miracle kayak lu cuman males-malesan terus dapat the best school di dunia ini gitu. Nggak mungkin. Tapi satu hal yang aku harus tekenin, kalian harus berani bermimpi dapat sekolah terbaik di dunia ini karena nggak ada yang tahu gitu. Jadi aim for the best gitu, dan selalu punya backup plan. Kasih the best school, terus kasih yang tier 1-nya, tier 2-nya kayak gitu. Aku mau nambahin dikit boleh Kak? Boleh silakan. Tapi aku bener banget, aku cuma pengen memperkuat statement-nya Kak Nyoman, karena kalau menurut aku ini trennya sama, aku juga sama Kak Nyoman relate banget. Kalau kamu mau benar-benar belajar di tempat yang terbaik, kamu harus punya self discipline yang tinggi. Karena kita harus tahu kalau misalnya kayak kalau Kak Nyoman GRE, kalau aku juga ada beberapa tes yang harus diikutin, itu on top of kerjaan sehari-hari itu kan gak gampang. Mungkin seminggu pertama kuat belajar sambil apply. Cuman yang bikin kita berbeda adalah berapa lama kamu bisa tahan itu. Jadi misalnya 2,5 tahun Kak Nyoman, aku mungkin 1 tahun gitu. Itu yang membedakan kamu bisa masuk atau nggak masuknya kalau menurut aku. Jadi harus tahu ini perjalanan panjang dan harus bisa disiplin. Iya. Terakhir, Suci. Menurut Silakan. aku bukan berarti aku orang yang paling pinter di ITB sehingga bisa masuk MIT sih. Karena masih banyak orang yang jauh lebih pintar dari aku ketika aku di ITB. Tapi ketika kita masuk sekolah top dunia tuh mereka ngelihat CV kita tuh secara holistik. Application kita tuh secara holistik. Dia nggak ngelihat skor doang, tapi mereka melihat apa sih impact yang pernah kamu bikin ke society, leadership experience kamu seperti apa, terus professional experience kamu seperti apa, dan semua aspek itu dinilai sehingga apakah kalian tuh the right candidate buat bisa masuk ke lingkungan MIT atau lingkungan Cambridge misalnya, apakah wawasan kalian selama kalian bekerja 5 tahun atau di kampus dulu berkegiatan berorganisasi itu bisa memperkaya kedinamisan lingkungan di sekolah kalian di masa depan nanti ya gitu. Jadi menurut aku jangan kecil hati kalau kalian nggak cum laude ketika S1, tapi yakin aja kalian bener-bener perbagus portofolio kalian selama setelah lulus dari ITB kayak gitu. Jadi kuncinya persistence ya Kak, pantang menyerah sih udah pasti. Karena belum tentu kita nge-apply sekali 2 kali langsung keterima gitu ya, karena butuh perjuangan banget. Terus harus clear juga goal yang mau kita capai kayak gimana, sama berani bermimpi. Dan backup plan, karena kita kita hidup di masa yang tidak pasti, apalagi dengan COVID ini ya. Jadi kita harus punya plan A sampai Z. Nah, mungkin buat teman-teman di sini, teman-teman alumni ITB yang mau nanya, silakan bisa di chat room. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu apa sudah ada yang mau bertanya, atau boleh nanya langsung ke Madoka, ke Kak Nyoman, atau ke Pak Adiwarso juga boleh, bisa dibuka pertanyaannya. Atau kalau mau nanya langsung bisa langsung di-unmute juga.
Oke, belum ada yang nanya ya? Atau sebentar Kak, saya coba bantu cek dulu. Tadi ada pertanyaan masuk ke Pak Dulars, tapi kayaknya udah dijawab ya Pak ya? Yang di chat. Ada yang Japri, ada yang everyone. Saya bilang everyone aja. Saya udah jawab semua sih. Oke. Anjani lagi di mana nih, Anjani? Di Bandung, Pak. Sama nih. Aku lagi di TZ nih kalau mau ke sini. Wih, TZ gaya bener Bapak di TZ. Jajan nih, ada ngobrol. Jago ya Pak. Kangen baju. Madoka di mana Madoka? Aku di UK, Pak. Selamat di London. Ada pertanyaan dari Nadia Kamila. Ini mungkin buat Madoka sama Kak Nyoman ya. Oh, ada beberapa nih Kak, ada 2 yang masuk. Yang pertama dulu ya dari Joel. Ini AE 2018. Tapi ini sepertinya cukup mungkin ini kaitannya dengan motivasi ya. Jadi kalau bisa kembali ke masa lalu, kira-kira kesalahan apa yang akan diperbaiki dalam perjalanan mencari beasiswa atau sekolah? Jadi mungkin ya gimana nih? Mungkin dari siapa dulu? Madoka atau Kak Nyoman dulu? Silakan. Mungkin kayak harusnya dulu gini nih gitu. Walaupun sekarang dapat juga gitu. Terus kayak dulu kalau bisa diulang apa gitu. Madoka dulu, Madoka. Silakan. Ya. Kalau aku sendiri mungkin lebih ke arah, kalau aku bisa ngulang, pengen tahu lebih lagi tentang universitas yang aku mau apply sih. Karena waktu itu aku apply cuman beberapa cuman 2 sebenarnya. Kalau misalnya aku bisa tahu lebih banyak, misalnya aku sekarang sebenarnya ada beberapa program yang sebenarnya aku pengen banget belajar, tapi sekarang karena udah masuk ke enroll, jadi kayak coba aku masuk yang itu kayak lebih cocok. Aku sebenarnya kurang riset ke arah sekolahnya. Apalagi kalau misalnya mungkin S2 karena cuma 1 atau 2 tahun, kalau menurutku risetnya harus diperbanyak karena itu bisa beda-beda banget setiap universitas. Itu aja sih kalau menurut aku. Gimana kalau Kak Nyoman? Wah, langsung banyak pertanyaan dari satu. Nanti aku coba pilih dulu ya. Kalau Kak Nyoman ada nggak Kak kira-kira? Kalau aku dulu, lucu banget sih, aku dulu nggak apply ke Harvard, padahal pengennya Harvard, gitu. Cuman simple banget, karena saya nggak berani aja waktu itu, kayak, gila Harvard gitu ya. Tapi ternyata keterima MIT. Terus pas saya udah di MIT, terus saya ceritain ini ke orang MIT, saya diketawain, ngapain lu pengen ke Harvard? MIT lebih bagus kayaknya dari Harvard, digituin orang MIT. Jadi ini sih, kayak kesombongan masing-masing kampus. Cuman sebenarnya semua kampus bagus sih pada dasarnya. Tergantung tadi yang Madoka bilang, jurusan apa yang kamu pengen. Karena tiap kampus punya keunikannya masing-masing. Terus kalau ditanya apa yang pengen dulu kan misalnya apa yang pengen bukan pengen nyeselin atau enggak nyesel sih. Kalau dulu saya tahu startup bakal se-booming ini, mungkin abis lulus ITB saya pengen kerja di startup sih, gitu. Tapi kalau udah sejak lulus udah kerja di startup, terus startup jadi unicorn, misalnya kan kalian udah bisa jadi level VP atau apapun gitu kan. Tapi masuk ke corporate, tapi sebenarnya corporate pun banyak memberikan pengalaman, dan menurut saya kalau saya nggak kerja di corporate 5 tahun, dulu mungkin saya nggak punya portofolio yang bisa membuat saya jadi keterima di MIT. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus disesalin, gitu. Jadi semuanya itu udah ada yang ngatur jalan hidup kita tuh, sehingga kita tuh bisa keterima di mana atau jalannya kemana. Yang penting selalu usaha dan berdoa aja sih intinya. Pasti dikasih jalan yang terbaik buat kita, kayak gitu. Sip, betul, usaha dan doa Kak, pastinya. Ini langsung banyak banget yang masuk pertanyaan. Mungkin maaf banget ya teman-teman kalau nggak bisa dijawab semua. Sebentar. Nah, ini ada dari Jo. Izin bertanya Kak, misalnya kita punya work experience 3-5 tahun, tapi sangat jauh dengan jurusan kita. Apakah masih mungkin untuk S2 di yang kita minati? Contohnya S1-nya ekonomi, tapi punya work experience ngajar guru bahasa Inggris 4 tahun. Nah, apakah keliniaran jurusan sangat penting untuk S2 di luar negeri? Atau asal work experience lebih penting? Gimana? Atau mungkin Pak Duarso juga mau bantu jawab sebagai penerima beasiswa. Gimana nih Pak? Misalnya misalnya ada orang ngambil dari awalnya saya misalnya awalnya dia farmasi terus mau ngambil
atau mungkin dari teknik kimia ke bisnis gitu Pak. Kan sebenarnya kan kalau itu gimana Pak? Ini nanti Nyoman Anjani, Madoka pasti lebih tahu, lebih update ya. Tapi pengalaman saya itu tergantung jurusan yang dituju. Kalau MBA, Harvard itu justru yang diharapkan basicnya adalah sains ataupun teknologi, karena dengan itu mereka bisa meng-create value lebih banyak ya dengan belajar manajemen. Jadi dia nggak mensyaratkan S1-nya harus manajemen karena nggak worth it. Tapi kalau yang lain itu seringkali juga tergantung jurusan masing-masing. Kalau teknik industri, pengalaman saya di Oregon State dulu tidak mampu ya seperti Nyoman Anjani ke MIT begitu kan. Tapi Oregon State itu ya the best lah ya. Tapi di Oregon ya Nyoman Anjani ya minimal kan the best lah untuk saya begitu. Nah itu juga tidak terlalu mensyaratkan S1-nya dari apa. Ada yang dari sains betul, kemudian S2-nya ngambil industrial engineering nggak ada masalah. Tapi makin kalau LPDP sendiri Mbak Suci, kita tidak mensyaratkan linearitas karena berbagai masalah yang kita hadapi sekarang itu pasti multidisiplin ya. Jadi kita mendorong juga teman-teman kalau memang mau pindah disiplin untuk S2 S3-nya kita membolehkan. Hanya tinggal dicek syarat dari universitas masing-masing maupun prodi masing-masing yang dituju ya. Sekarang makin banyak yang mulai tidak perlu linear ya, tapi mungkin Mbak Anjani maupun Mbak Madoka punya pengalaman. Iya. Tadi balik lagi ya tadi yang Madoka bilang relate juga ya. Jadi as long as personal statement sama goal kita clear ke depannya gimana kalau kita lintas jurusan asal kayak plannya jelas terus kayak kita bisa menceritakan antusias kita terhadap jurusan tersebut itu mungkin bisa membuka jalan gitu ya kurang lebih. Mbak Suci mau nambahin? Ya, silakan Kak. Jadi kalau betul kata Pak Dwi Larso, kalau untuk MBA kalian punya jurusan yang nggak linear pas I1 ke S2-nya nggak masalah. Tapi kalau kalian ngambil hard science ya misalnya chemistry, teknik mesin, aeronautik kayak gitu misalnya ke MIT, nah S1-nya harus benar-benar linear karena dinilai bahkan kadang-kadang disuruh banyak ngambil ulang gitu ketika udah masuk MIT-nya karena ada gap knowledge antara mungkin sistem pendidikan di Indo dengan di Amerika misalnya kayak gitu. Jadi benar kata Pak Dwi Larso harus tergantung sama jurusannya kayak gitu. Kalian pengen jurusan apa? Bener banget kata Kak Nyoman. Balik lagi kalau hard science kayaknya sedikit susah ya misalnya dari manajemen mau ke chemistry gitu, S2-nya mungkin banyak gap knowledge-nya kecuali kamu benar-benar kerja misalnya di bidang yang kamu mau pelajarin S2-nya itu. Tapi kalau misalnya MBA, aku nggak terlalu tahu tentang MBA. Kalau menurut aku balik lagi kalau misalnya kamu mau pindah jurusan, misalnya tadi ekonomi mau ke Inggris, itu mungkin masih ada bisa lompat kan. Cuman ditunjukkan dengan apa yang telah kamu lakukan, jangan cuma bilang, oh karena aku sangat antusias mau belajar misalnya bahasa Inggris atau mau belajar sastra. Tapi benar-benar ditunjukkan, kamu punya work experience atau kamu punya ikutin seminar itu punya online course ini atau itu kalau menurut aku ngebantu. Jadi jangan cuma dari personal statement doang, benar-benar dari apa yang sudah kamu lakukan. Siap. Thank you. Ini mungkin last question. Ada yang mau nanya langsung sebelum kita closing ke breakout room ya. Ini ada Hado Hoan. Tadi udah direct message saya. Bisa langsung di-unmute aja. Mau nanya langsung ke Kak Nyoman, ke Madoka, atau Pak Dwi Larso. Silahkan di-unmute. Hado Hoan. Halo. Salam kenal. Halo. Nah, ketemu lagi sama Kak Nyoman ya. Dulu ketemu di Sunken dengan segala drama-drama yang luar biasa. Oh iya, salam kenal juga sama Mbak Madoka. Saya kebetulan sarjana kimia, tapi nggak ada kimianya sama sekali. Kerjanya di sosial. Salam juga buat Mas Dwi. Ini ingin bertanya khususnya kepada Kak Nyoman dan Mas Dwi mengenai sekolah di Amerika. Jujur, saya ini sedikit cerita, tapi coba saya buat singkat. Saya tuh merasa sebagai orang yang terlambat dapat exposure untuk segitu pentingnya international exposure itu di masa depan. Nah, saya dihadapkan pada kondisi, saya jujur ini, saya nggak perlu malu juga, saya nggak memiliki IP 3. Saya merasa dulu salah jurusan, tapi tidak untuk disesali. Nah, kira-kira
tipsnya untuk dapat spesifiknya LPDP seperti apa ya? Atau apakah masih ada harapan buat orang seperti saya gitu? Jadi mohon kalau ada akan apresiasi, terima kasih. Silakan langsung dijawab Kak Nyoman dan Madoka. Boleh aku bantu jawab ya, Han? Duh, inget zaman S1 nih, ketemu di Sanken, hearing. Jadi intinya jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena di Amerika tuh emang benuanya tempat bermimpi ya, gitu. American Dreams kan, suka dengar gitu. Karena tadi yang saya udah bilang, aplikasi itu dinilai secara holistik, gitu. Nggak cuman IPK, gitu. Jadi sekarang kamu fokus aja bagaimana kehidupan kamu pasca lulus dari S1 itu dipenuhi dengan hal-hal yang bisa menambah portofolio kamu di dunia profesional, yang bisa relevan sama jurusan yang mau kamu apply. Kedua, kamu punya volunteering experience yang bisa memperlihatkan kamu punya leadership skill yang baik dan bisa membuat social impact yang besar. 3 hal itu. Jadi tadi ya professional experience, leadership skill, sama social impact. 3 hal itu tuh kalau kamu bisa mengelaborate dalam CV maupun esai secara baik, dan kamu bisa mengconvince para interviewer dengan baik, menurut saya itu bisa menjadi solid point ya, unique point juga untuk kamu bisa keterima di top school di US. Jadi jangan kecil hati kalau IPK-nya itu nggak 3. Kalau LPDP, gini triknya, saya kasih tips and trick. Yang penting kamu dapat LOA sekolahnya. Oke. Jadi kamu secure dulu LOA sekolahnya. Kalau misalnya kamu IPK-nya nggak 3, tapi kamu dapat sekolahnya misalnya apa, Yale, atau misalnya Columbia University gitu misalnya, itu LPDP pasti susah buat nolak. Dan satu hal yang menurut saya, pengalaman saya ketika diwawancara LPDP adalah LPDP mencari orang-orang yang ingin berkontribusi kepada Indonesia setelah pulang S2 atau S3. Jadi mereka mencari kandidat-kandidat yang mau balik ke Indonesia, terus kontribusi balik ke Indonesia. Ketika kamu bisa meyakinkan interviewer bahwa kamu akan menggunakan beasiswa ini sebaik mungkin, mencari ilmu di Amerika untuk bisa bawa pulang ke Indonesia dan membangun Indonesia, menurut saya kamu bisa mengconvince sih. Gitu. Bangga punya penerima beasiswa LPDP seperti Nyoman Anjani. Orang-orang seperti ini yang kita cari. Ya, karena pesan dari Bu Menteri, Menteri Keuangan, setiap rupiah yang diberikan kepada calon penerima beasiswa, karena ini uang bangsa, itu harus memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Dan itu yang kita lakukan betul sepenuh-penuhnya. Tadi trik-triknya itu bocoran trik yang tepat sekali ya, Nyoman Anjani, itu dahsyat. Saya ingin nambahin ya, Hadoan, karena saya generasi berbeda ya. Saya masuk ITB 84, lulus 89. Setelah Rudini teman-teman banyak di penjara, ya kita lulus aja kan, kegiatan udah nggak menarik lagi begitu. Setelah itu ditawarin jadi dosen, ya jadi dosen. Zaman itu masa Adohan LPDP belum ada. Jadi saya mimpi memang mau sekolah di Amerika, karena saya tahu industrial engineering kan dari Amerika. Jadi mimpi sebagai seorang yang awam aja gitu ya, pengen ke Amerika gimana caranya. Jangan dipikirkan langsung begitu. Saya mikirnya satu-satu. Seperti Mbak Ajani tadi, gimana caranya saya bisa diterima oleh universitas di Amerika. Tentunya saya nggak mimpi Harvard, MIT, karena itu sekolah mahal dan juga top, dan juga itu swasta kan. Itu private university. Saya ngincarnya waktu itu adalah State University. Kemudian dari 3 yang saya incar, ada University of Illinois, Penn State, dan Oregon State. Oregon State terima saya. One step ahead kan. Habis itu baru mikir, duitnya dari mana ya gitu kan. Kemudian saya lapor ke Pak Kuntoro Mangkusubroto gitu kan. Dan saya diarahkan ke Ikatan Alumni ITB, ketuanya. Kira-kira mereka siap untuk membantu saya, meminjamin uang ke saya. Kamu pergi aja dulu, kira-kira begitu. Tapi dalam perjalanan ternyata semesta mendukung ya. Kemudian kita dapat beasiswa, tapi beasiswanya hutang, loan dari Jepang. Jadi Anda bayangkan perjuangannya. Nah sekarang Anda tinggal seperti Mbak Nyoman Anjani tadi, tinggal satu step aja mencari LOE kan kira-kira begitu ya. Dan wawancara, nggak usah pikir duitnya lagi karena Bu Sri Mulyani udah menyatakan
kita menyekolahkan anak bangsa ini pakai kekuatan uang kita sendiri, jangan sampai dari loan, kira-kira begitu. Sehingga kita betul-betul meris dana abadi yang per 30 Desember kemarin mencapai angka 70 triliun. Dan itu tidak terbayangkan waktu mendirikan LPDP, karena dulu mimpinya hanya 20-30 triliun. Ya. Sekarang 70 triliun. Harapan kami bisa jadi 100 triliun. Dan ini amanah bangsa yang sangat besar. Saya kerjaannya sekarang keliling Indonesia Timur agar dikenal juga oleh teman-teman di sana, karena ini adalah milik bangsa ya, dari Merauke sampai Sabang. Saya keliling dan sekarang mudah sekali dengan virtual kali ya ini dengan teman-teman alumni, karena seringkali mungkin karena ITB merasa top gitu ya, nggak perlu LPDP lagi ya, padahal kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, sayang banget kalau orang-orang sehebat Anjani kesempatan karena nggak tahu. Ya, kejar terus Sadowan. Siap, Mas. Pasti bisa. Ya, terima kasih banyak. Terjawab ya, Kak Doan. Terima kasih, Kak Suci. Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menunggu. Nanti pertanyaannya banyak banget yang udah masuk. Nanti teman-teman tadi ada yang nanya ke AS ya, nanti bisa langsung nanya ke breakout room langsung ke awardee-nya ya. Jadi pertanyaannya nanti bisa langsung ditanyakan ke awardee-nya langsung setelah breakout room ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke breakout room session, aku mau minta closing statement dari Pak Dwi Larso, Kak Nyoman, sama Madoka nih. Mungkin lebih ke motivasi ke teman-teman yang pemburu beasiswa nih, untuk teman-teman alumni ITB. Dari Madoka dulu mungkin. Silakan. Oke, mau cuman summarize aja yang udah kita diskusikan tadi. Yang pertama, kamu harus kuat motivasinya, tahu kalau ini adalah sebuah maraton dan semua orang maratonnya beda-beda. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kamu belum dapat tahun ini misalnya, tapi harus selalu tahu kalau misalnya kamu tuh punya capacity untuk bisa dapat beasiswa dan sekolah ke luar negeri itu. Jangan merasa kalau kamu itu nggak bisa, karena insecure itu datangnya dari imposter syndrome kan. Kamu ngerasa dibanding teman-teman kamu tuh nggak banget. Aku juga dulu gitu, sampai aku apply dan aku dapet. Jadi pesan pertama adalah apply. Kedua, motivasinya harus selalu dipegang teguh, harus disiplin. Dan yang ketiga, harus tahu goal-nya yang harus diperkecil goal-nya. Kamu mau apply ke universitas ini, jurusan ini, atau banyak universitas lain, misalnya 3 universitas, pilih 3 jurusan, harus apply, pokoknya apply. Paling pertama itu tujuannya apply. Begitu kamu apply, ada momentumnya untuk selalu untuk bisa lebih baik walaupun kamu nggak dapat tahun itu yang pertama. Jadi jangan merasa takut untuk nggak apply, karena ketika kamu sudah apply pertama kali aja, pasti kamu akan bisa keluar negeri, belajar di luar negeri. Aku yakin banget itu. Banyak cerita seperti itu. Oke, luar biasa. Langsung semangat gini, memberikan semangat ke teman-teman alumni ITB. Makasih banyak Madoka waktunya. Kalau dari Kak Nyoman gimana nih Kak, closing statement-nya buat teman-teman alumni sekalian? Buat teman-teman semua yang lagi berjuang, ingat aja perjuangan ini tuh nggak mudah. Tapi jangan pernah patah semangat, karena kita beruntung sekarang ada beasiswa LPDP gitu, kita dibiayai negara untuk sekolah ke luar negeri kapan lagi gitu. Jadi jangan pernah menyerah, tetap punya self disiplin yang sangat tinggi, terus bekerja keras, terus berdoa gitu. Yakin aja bahwa kalian pasti dapat tempat terbaik yang kalian inginkan. Kalau misalnya ada skenario lain, tetap bersyukur, karena pasti setelah ini akan mengantarkan kalian ke kesempatan-kesempatan yang berharga di masa depan. Itu sih. Saya sih mau bilang terima kasih LPDP udah nyekolahin saya ke MIT. Makasih Pak Dwi Larso. Itu bangsa, bukan saya, Nyoman. Ini kita menjalankan amanah saja sebaik-baiknya tentunya. Ya Allah, luar biasa. Semoga bisa banyak setelah ini ya yang menyusul Madoka dan Kak Nyoman ke Amerika gitu. Nah, dari Pak Dwi Larso mungkin Pak, closing statement-nya buat rekan-rekan alumni sebelum kita masuk ke breakout room. Silakan Pak. Wah, closing ini dahsyat ini. Saya tadi nggak cerita panjang ya. Saya itu bahasa Inggrisnya nilainya bagus. Tapi kalau speaking, listening saya nggak bisa. Karena saya nggak punya kemampuan dulu untuk ikut les ya. Terus kalau saya memberi motivasi tentunya saya gampang ya. Bapak Ibu saya dua-duanya tidak lulus SD. Nah sekarang saya udah S3 begitu kan, ya dosen, mungkin Anjani juga tahu begitu.
Jadi sebenarnya we can do it ya, tergantung kita masing-masing. Sekarang peluang banyak, memanfaatkan sebaik mungkin. Satu lagi kalau saya cerita ke teman-teman LPDP selalu, kalau Anda lulus S1 apalagi ITB ini kan kaum elit ya. Lulus S2 nanti Mbak Anjani lebih elit lagi karena makin sedikit orang seperti yang Mbak Anjani gelar S2. S3 saya makin kecil lagi. Artinya apa? Kita harus menjadi lokomotif daripada seluruh permasalahan bangsa. Kita harus menjadi solusi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini tantangan bagi kita ya, orang-orang yang terdidik. Nah, teman-teman seperti Anjani, saya, Madoka ini mendapatkan privilege yang banyak. Jadi kalau Anjani nanti mau lulus, itu nomor 1, mungkin orang nggak kenal Nyoman Anjani, tapi dia kenal. Ini master dari MIT, begitu kan, nomor 1 itunya. Dia mendapatkan keuntungan banyak, tapi di balik itu harus tanggung jawab besar bagaimana dengan gelar yang dia punya, Anjani ini mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan bangsa. Karena tuntutannya pasti lebih besar daripada sekadar orang yang hanya lulus SD. Nah, ini tantangan bagi kita dan saya ingin melaksanakan ini dengan penuh kebahagiaan ya. Anjani melakukan ini dengan penuh kebahagiaan, nanti berbakti juga penuh kebahagiaan dan semoga jalan kita menuju keabadian tentunya lebih lurus ya, lebih langsung lah begitu. Itu kira-kira closing dari saya. Everything can happen ya, tergantung kamu dan saya pikir Allah akan hadir, negara juga akan hadir. Terima kasih Mbak Suci. Ya, terima kasih banyak Pak Dwilarso, Madoka, dan Kak Nyoman atas waktunya sudah menyempatkan hadir di Bincang Beasiswa Gembong Menyapa pada hari ini. Semoga apa yang di-sharing di hari ini tuh bisa memberikan manfaat yang banyak, manfaat dan motivasi ya, tentunya buat teman-teman alumni sekalian, teman-teman alumni ITB yang ingin melanjutkan S2 ke luar negeri khususnya. Thank you banget, terima kasih. Berarti kita masuk ke, iya silahkan. Berarti kita masuk ke sesi berikutnya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you banget. Madoka, Pak Dwilarso, kita langsung ke breakout room. Jadi rekan-rekan bisa langsung nanya ke awardee-nya yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi mohon rekan-rekan menyiapkan namanya, sudah semua ya. Namanya di depan. Jadi tadi kita sudah banyak mendapatkan, menyerap banyak informasi dan motivasi juga dari Pak Dwilarso dari LPDP, Kak Nyoman, dan juga Madoka yang sangat inspiratif sekali ya pastinya. Kuliah di top university, mendapatkan beasiswa itu adalah impian semua orang mungkin ya yang untuk melanjutkan S2 dengan dibiayai oleh beasiswa. Jadi kuncinya tadi persistence, jangan menyerah, terus kita harus punya goal yang kita capai itu harus clear, terus berani bermimpi dan harus juga punya backup plan. Apakah sudah di-assess teman-teman panitia untuk masuk ke breakout room? Oke, sambil menunggu. Nanti akan bisa. Ya, Mbak. Iya. Saya mohon leave. Nanti kita akan ada event yang lebih detail lagi ya tentang LPDP ya. Iya, siap. Jadi teman-teman tadi yang nanya nanti insya Allah kita akan adakan event lagi ya Pak. Thank you banget Pak Dwilarso waktunya. Take care ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ready untuk di breakout room ya. Nanti kalau misalnya ada yang kendala bisa langsung kontak ke panitia.